Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Devi Wurustanggang. Saya dari kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan organel-organel yang terdapat di dalam sel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah mitokondria. Nah, ini gambar mitokondria. Pengertian mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai powerhouse of the cell atau pusat pembangkit energi sel. Organel ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi sel. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam, yang berlekuk-lekuk untuk memperluas permukaan reaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari mitokondria. Yang pertama, menghasilkan energi ATP melalui respirasi sel. Yang kedua, mengatur metabolisme sel seperti oksidasi asam lemak dan metabolisme asam amino. Yang ketiga, mengendalikan kematian sel terprogram sehingga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan. Yang keempat, penyimpanan ion kalsium Ca2+ untuk menjaga keseimbangan sel. Yang kelima, membantu pembentukan panas tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan letak dari mitokondria. Letaknya ada di sitoplasma, tersebar di seluruh bagian sel. Jumlahnya bervariasi tergantung kebutuhan energi sel. Yang contohnya yang pertama, sel otot sangat banyak karena membutuhkan energi yang tinggi. Sel saraf banyak untuk mendukung aktivitas impuls listrik. Sel hati banyak karena metabolisme aktif. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting stay to abis buang muka. Sama buka pun senyum tiap hari sampai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organel ribosom. Dan ini gambar ribosom. Ribosom adalah organel sel berukuran sangat kecil yang tidak bermembran. Organel ini tersusun dari RNA dan protein dan berfungsi utama sebagai tempat sintesis protein. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari ribosom. Yang pertama, mesintesis protein dari asam amino berdasarkan cetak biru gen. Yang kedua, menerjemahkan kode genetik menjadi rantai polipeptida. Yang ketiga, membentuk enzim, hormon, dan protein struktural yang dibutuhkan sel. Yang keempat, jika menempel di retikulum endoplasma kasar, menghasilkan protein untuk disekresikan keluar dari sel atau untuk membran sel. Yang kelima, jika mengapung bebas di sitoplasma, akan menghasilkan protein untuk kebutuhan dalam sel itu sendiri. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan letak ribosom. Letak ribosom terdapat di hampir semua sel, baik prokariotik atau bakteri, maupun eukariotik atau hewan, tumbuhan, maupun jamur. Ada dua posisi ribosom di dalam sel. Yang pertama, ribosom bebas, itu mengapung di sitoplasma. Yang kedua, ribosom terikat, itu menempel ada di retikulum endoplasma kasar atau membran inti. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan apa sih itu badan Golgi. Dan ini gambar badan Golgi. Badan Golgi itu adalah organel sel berbentuk tumpukan kantong pipi bermembran yang tersusun rapi. Organel ini berfungsi sebagai pusat modifikasi, pengemasan, dan distribusi hasil sintesis dari retikulum endoplasma. Kalau dianalogikan, badan Golgi mirip seperti kantor pos sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari badan Golgi. Yang pertama, modifikasi protein dan lipid dari RE.
Yang kedua, mengemas molekul ke dalam vesikel untuk dikirim ke bagian lain sel atau keluar sel. Yang ketiga, membentuk lisosom. Yang keempat, membentuk dinding sel tumbuhan. Yang kelima, menghasilkan glikoprotein dan glikolipid untuk membran sel. Yang kelima, sekresi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan letak aparatus Golgi atau badan Golgi. Berada di sitoplasma, dekat dengan retikulum endoplasma dan nukleus. Jumlahnya bervariasi sesuai fungsi sel. Saya akan menjelaskan tentang retikulum endoplasma atau RE. Dan ini gambar retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan bermembran berbentuk kantong pipi dan tubulus yang saling berhubungan, membentang dari membran inti hingga ke sitoplasma. Organel ini berfungsi sebagai jalur transportasi dalam sel sekaligus tempat sintesis dan pemrosesan molekul tertentu. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Nah, masing-masing retikulum ini mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama, retikulum kasar. Retikulum kasar ini berfungsi sebagai sintesis protein, modifikasi dan pengemasan protein untuk dikirim ke aparatus Golgi, dan produksi protein, membran, dan enzim. Kalau retikulum endoplasma halus ini, yang pertama fungsinya itu sintesis lipid, fosfolipid, dan steroid. Yang kedua, detoksifikasi racun, obat, atau alkohol. Yang ketiga, menyimpan ion kalsium, penting untuk kontraksi otot. Yang keempat, membantu metabolisme karbohidrat. Letak retikulum endoplasma ini ada pada membran inti dan menyebar di sitoplasma. Terdapat pada semua sel eukariotik, hewan dan tumbuhan. Banyak pada sel yang aktif dalam sintesis protein atau lipid. Saya akan menjelaskan tentang sentrosom. Dan ini gambar sentrosom. Sentrosom adalah pusat perorganisasian mikrotubulus dalam sel hewan, terdiri dari sepasang sentriol yang tersusun tegak lurus. Saya akan menjelaskan fungsi dari sentrosom. Fungsi dari sentrosom yang pertama itu mengatur pembentukan gelendong pembelahan saat mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjadi pusat pembentukan mikrotubulus. Yang ketiga, membantu pembentukan silia dan flagella. Nah, yang selanjutnya, letak dari sentrosom ini terletak di sitoplasma dekat nukleus, ada pada sel hewan, tidak ada pada sel tumbuhan tingkat tinggi. Saya akan menjelaskan tentang vakuola. Ini gambar vakuola. Vakuola adalah organel sel berbentuk rongga besar yang dibatasi oleh membran tunggal bernama tonoplas dan berisi cairan sel. Cairan ini terdiri atas air, garam mineral, gula, enzim, pigmen, serta zat sisa metabolisme. Adapun fungsi vakuola yaitu pada tumbuhan, yang pertama menyimpan cadangan makanan, yang kedua menyimpan pigmen, yang ketiga menyimpan zat sisa metabolisme agar tidak meracuni sel, yang keempat menjaga tekanan osmotik sel sehingga sel tetap kaku dan tegap, yang kelima membantu pertahanan pada hewan. Yang pertama biasanya berukuran kecil, disebut vakuola. Fagositosis atau pinositosis berfungsi mencerna makanan yang ditelan sel. Yang kedua, pada protista terdapat vakuola kontraktil yang berfungsi mengatur keseimbangan air. Nah, letak vakuola ini yang pertama pada tumbuhan dewasa itu, vakuola sangat besar, terletak di tengah sel sehingga mendorong sitoplasma dan inti ke tepi. Pada sel hewan, vakuola kecil terbesar di sitoplasma. Pada protista bisa ada lebih dari satu tergantung fungsi. Saya akan menjelaskan tentang kloroplas. Ini gambar kloroplas. Kloroplas adalah organel plastisida berwarna hijau karena mengandung klorofil, berfungsi utama untuk fotosintesis pada tumbuhan dan alga. Fungsi dari kloroplas adalah yang pertama tempat fotosintesis, yang kedua menyimpan pigmen fotosintetik,
Yang ketiga, membentuk senyawa organik. Dan letak dari kloroplas adalah terdapat di sel tumbuhan. Yang kedua, berada di sitoplasma, jumlahnya bisa sangat banyak dalam satu sel mesofil daun. Ada nukleus. Ini gambar nukleus. Nukleus adalah organel terbesar dalam sel eukariotik yang dibatasi oleh membran inti dan berfungsi sebagai pusat pengendali sel. Nukleus menyimpan DNA yang berisi informasi genetik untuk mengatur aktivitas sel, termasuk pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi sel. Fungsinya adalah yang pertama mengatur seluruh aktivitas sel, yang kedua menyimpan informasi genetik, yang ketiga mengatur sintesis protein dengan mengirim pesan berupa mRNA ke ribosom, yang keempat mengendalikan pembelahan sel, yang kelima membentuk ribosom. Letak nukleus ini terdapat di sitoplasma, biasanya di bagian tengah sel. Pada sel tumbuhan dewasa yang memiliki vakuola besar, nukleus terdorong ke tepi. Pada beberapa sel khusus, misalnya sel darah merah dewasa manusia, nukleus hilang agar lebih efisien mengangkut oksigen. Yang selanjutnya ada dinding sel. Ini gambar dinding sel. Dinding sel adalah lapisan kaku yang menyelubungi membran plasma pada sel tumbuhan, jamur, bakteri, dan alga. Fungsi dari dinding sel ini yang pertama, memberikan bentuk tetap dan kekakuan pada sel. Yang kedua, melindungi sel dari tekanan osmotik dan kerusakan mekanik. Yang ketiga, menyaring molekul yang masuk dan keluar sel. Yang keempat, mengandung pertumbuhan sel dan tumbuhan. Letak dari dinding sel yaitu menutupi bagian luar membran sel. Pada tumbuhan tersusun atas selulosa, hemiselulosa, paktin, dan lignin. Nah, yang selanjutnya ada peroksisom. Ini gambar peroksisom. Peroksisom adalah organel kecil berbentuk bulat dibatasi membran tunggal dan berisi enzim oksidatif. Organel ini berfungsi utama dalam detoksifikasi dan metabolisme lemak. Nah, fungsi dari peroksisom ini yang pertama menguraikan hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen dengan bantuan enzim katalase, melindungi sel dari keracunan. Yang kedua, metabolisme lemak. Yang ketiga, detoksifikasi racun. Yang keempat, membantu pembentukan mielin. Nah, yang selanjutnya ada letak peroksisom. Letak peroksisom ini terdapat di sitoplasma di sel eukariotik, baik sel hewan maupun tumbuhan. Banyak dijumpai di organ yang aktif melakukan detoksifikasi dan metabolisme, misalnya hati, ginjal, dan daun pada tumbuhan. Oh my god. Oh my god. Nah, yang selanjutnya membran plasma atau membran sel. Ini gambar membran plasma. Membran plasma adalah lapisan tipis yang menyelubungi sitoplasma tersusun dari fosfolipid bilayer dengan protein, kolesterol, dan karbohidrat. Fungsi dari membran sel yaitu yang pertama mengatur keluar masuknya zat, yang kedua melindungi isi sel, yang ketiga menjadi tempat reseptor untuk komunikasi sel, yang keempat membantu transportasi aktif maupun pasif. Letaknya yaitu menyelubungi seluruh isi sel, tepat di dalam dinding sel pada tumbuhan atau paling luar pada hewan. Nah, yang selanjutnya ada mikrotubulus. Gambar mikrotubulus. Mikrotubulus adalah benang silindirs berongga dengan diameter sekitar 20 nm tersusun dari protein tubulin. Mikrotubulus termasuk bagian dari sitokerangka, yaitu rangka sel yang memberi bentuk, kekuatan, dan membantu pergerakan sel. Dari mikrotubulus ini yaitu yang pertama menjaga bentuk sel agar tetap kokoh, yang kedua menyusun silia dan flagela, yang ketiga membentuk gelendang mitosis pada saat pembelahan sel sehingga kromosom bisa ditarik ke kutub, yang keempat transportasi intraseluler. Letak dari mikrotubulus ini tersebar di sitoplasma sel eukariotik, banyak terdapat di daerah sekitar inti sel sebagai pusat perorganisasi mikrotubulus, menyusun struktur khusus seperti silia, flagela, dan gelendong pembelahan. Nah, sekian dari video saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, bye. Tamatnya sudah acuh tadi.